Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di channel Yafawa Family. Kali ini kita sekeluarga lagi ada di Antapura Dejati. Antapura Dejati itu apa? Destinasi wisata yang berkonsep Bali pertama di Jawa Barat. Kita berkesempatan nih guys untuk ngobrol sama ownernya langsung. Nanti aja nunggu gak viral biar gak penuh. Ini kita nggak bisa masuk nih jauh ya, kadang kita juga nggak bisa maksain itu, soalnya emang kalau udah siang tuh pasti kena tutup. Karena mereka pulang lagi ya? Ada yang pulang lagi, ada yang banyak kecewa juga mau minta maaf nih, soalnya memang nanti kasihan juga rumah makannya iya, ditutup ya? iya. Ada sanksinya kan? Ada sanksinya lumayan. Halo guys, kita di tempat baru guys, namanya Antapani. Antapura Dejati. Antapura Dejati. Di kawasannya ada di sini. Oh iya? Iya, hari harusnya kemarin, cuman nanti aja Senin. Kerja sama para petani? Iya. Emang ini mah kita bayar ke petani, bayar sewa, tapi hasilnya buat petani lagi. Buat petani lagi. Boleh. Iya boleh, nanti sama Teh Atu. Anti Atu kenal nggak? Saya beli es krim sama ada Humaira loh di sana. Itu yang kemarin? Ya ampun. Aksen. Siapa ini?
Kita sekarang lagi di mana ya? Kita udah dari tadi ya ngobrol. Kita ada di Antapura Dejati, kita ada di Antapura Dejati. Nah, sekarang yang bedanya adalah di sini kita lagi sama anak ownernya langsung, guys. Owner Cibiuk dan Antapura Dejati ya. Kita perkenalan dulu aja dan langsung sama Deatunya langsung. Ya, halo, nama saya Ratu Filia Ruslan. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Terus usia saya sekarang tahun ini 27 tahun. 27. Iya, 27 tahun. Saya masih muda. Iya, masih 20. Saat ini sibuknya lagi ngambil magister di MBA ITB, jurusan entrepreneurship, sama lagi sambil ngurusin usaha aja sih, ya Cibiuk sama Antapura Dejati juga. Terus kalau sekarang lagi ngembangin usaha apa, fokusnya di Cibiuk aja sih, sekarang lagi mau opening outlet baru juga, sambil ada pembangunan baru aja. Terus sih kalau sekarang Opening outlet baru di mana? di Jalabeka, tapi baru mulai ngebangun, baru mulai bangun ya. Terus sih. Sebelumnya sih kita pasti banyak yang penasaran juga, tapi sebagian mungkin udah ada yang tahu ya bahwa perkembangan Cibiuk dari nol sampai sekarang ini. Nah, itu kan dari sisi Ayus ya biasanya yang diwawancarai. Nah, sekarang kita pengen tahu dari sisi Deatu sebagai anaknya Ayus, gimana sih sebenarnya cerita ayah? Manggilnya ayah? Papa. Oke. Sama berarti kayak kita ya manggilnya papa. Cerita papa ngebangun usaha Cibiuk dari nol. Dulu tuh awal ngebangun Cibiuk kalau nggak salah ya sekitar usia 4 atau 5 tahun. Dulu pertama ada tuh di Jalan Ciledug di Garut. Di Garut dulu konsepnya itu kayak warteg gitu teh. Jadi makanan udah jadi, nanti orang tinggal pesan mau apa aja. Awalnya gitu. Terus dulu karena dulu kecil selalu sama papa, jadi dulu selalu ikut di rumah makan dari kecilnya. Suka diem di dapur dari dulu, jadi sampai hafal kayak 12 resep ayam apa aja, dulu sampai hafal lah pokoknya. Sampai tahu nih orang-orang pertama kali yang masuk Cibiuk itu siapa aja. Dulu yang kasirnya mama sendiri. Oh, kasir mama. Kasirnya masih mama sendiri dulu tuh di Ciledug sampai saya waktu SD kelas 2 mungkin ya kalau nggak salah. Di Ciledug, habis itu kita pindah ke Tarogong. Nah, pas saat kita pindah ke Tarogong ini, kita jadi sistemnya jadi nggak sistem warteg lagi, tapi udah kayak agak restoran gitu. Udah jadi restoran. Iya, udah jadi ya. belum besar sih, tapi udah jadi kayak restoran. Itu kan karena ada yang nawarin. Nah, setelah itu di Tarogong tuh ada tempatnya, di tempat pertama aja pokoknya. Di tempat itu tuh kita kayak dibohongin gitu sama yang punya tempatnya karena Cibiuk itu rame. Itu kita dibohongin, akhirnya kita pindah lagi nih ke tempat kedua. Jadi kayak diusir gitu secara nggak langsung karena ini Cibiuk udah rame nih. Jadi dia pokoknya nggak mau kerja sama kita, dia mau buka sendiri. Akhirnya kita pindah lagi nyewa. Nah, sama nih di tempat kedua juga karena rame. Nyewa ya. Nyewa tempat juga. Nah, karena rame jadi kita diusir lagi lah. Akhirnya dari situ kayak pas tahun 2004 ya kalau nggak salah, aku kelas 4 SD tuh papa mau hajian, udah dapat panggilan haji, kayak udah deh beli tanah minjem sana sini. Alhamdulillah sebelum hajian udah kebayar lagi nih tanahnya karena dulu murah kan di Tarogong. Nah, akhirnya kita ngebangun, barulah di situ Cibiuk pertama tuh ada yang Tarogong sekarang, ada production house juga di situ. Itu sih. Nah, dari situ berkembang awalnya pas dari tahun 2004 itu kayak terus berkembang punya sampai sekitar 47 cabang sampai ada di Aceh, di Surabaya. Nah, cuma dari situ kayaknya papa merasa tidak punya waktu ya karena benar-benar kemana-mana. Terus saat itu juga aku posisinya pesantren, jadi kurang begitu tahu karena itu udah aku masuk SMP, kurang begitu tahu. Tapi pokoknya ini di situ merasa terlalu kelelahan dan masalah jadi ada di mana-mana gitu kan. Kalau restoran, terus kita dulu nggak punya centralized kitchen, masalah di mana-mana. Akhirnya perlahan-lahan nih tutup, 1 tutup, 2 tutup, 3 tutup. Oh, tutupnya tuh karena capek ya? Karena capek dan nggak terkontrol juga. Karena kan papa setiap ada sebagian tapi nggak juga semua. Jadi cuma kerja sama aja. Kayak biasanya kita kalau mau buka di tempat baru tuh gini, kita lihat nih ada restoran tutup gitu, nggak laku gitu ya, kita datengin, Pak mau nggak buka restoran? Saya deh yang ngelolanya kayak gitu dulu. Dulu franchise gitu ya. Tapi nggak franchise, jadi cuma kerja sama aja. Jadi berhasil. Iya. Nah, cuman rata-rata kalau kayak gitu tuh begitu udah rame, si yang punya tempatnya ini nggak mau gitu sama kita. Jadi kayak masing-masing. Kayak udahlah pergi aja, aku bisa ngurus sendiri. Nah, tapi kalau begitu udah ditinggal kita, ya pasti rusak karena kan nggak ada yang
gak ada yang ngurusinnya kayak gitu kurang lebih. Nah, gitu sih. Tapi kalau dari produk dia sama ya? Produk kalau dulu enggak, jadi kalau dulu kita masih tergantung sama yang masak. Jadi kalau misalnya si yang masak ini sakit, ya udah gitu, jadi nggak enak. Ya, kalau dulu nih masih ada kayak cibiuk ini enak, cibiuk ini nggak enak karena memang masaknya di emang dapur ada itu. masing-masing gitu. Nah tahun kalau nggak salah ya sekitar 2000, aku SMA kayaknya sekitar 2009 2010-an lah, barulah kita bikin production house kalau nggak salah nih, aku lupa tahun. Di Garut di Tarogong itu masih kecil, kayak cuman jadi kita bikin semua di sini soalnya kan banyak komplain kayak gitu. Akhirnya kita mulai antar-antar ini kalau rute tertentu. Nah dari tahun itu kita udah sangat amat mengerucut. Jadi kayak di Aceh, di Surabaya, pokoknya Semarang itu tuh udah nggak ada. Jadi cuma daerah-daerah dekat aja kayak Bantul, ya, Garut, Ciamis gitu, daerah situ aja. Nah tapi saat itu juga manajemen itu belum ada karena masih semua bapak yang ngurus. Kita belum punya tim, jadi semua belajar sama papa. Gitu sih. Nah udah dari situ aku kuliah, aku nggak ngurus. Kuliah aku nggak ngurus. Begitu aku lulus kuliah, bukan bingung sih, mau coba kerja di orang nggak boleh. Gitu karena kayak ngapain kerja di orang, udah kerja sama papa aja gitu. Terus ngeliat juga, oh kasihan ya papa nggak ada yang bantuin karena kakak laki-laki aku udah buka usaha sendiri gitu, udah buka usaha sendiri. Jadi kayak oh udah coba deh sama papa gitu. Nah tahun 2017 ya kalau nggak salah 2017 aku lulus, aku masuk Cibiuk. Coba deh kita bikin tim, coba deh kita ke konsultan perusahaan yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Nah dari situ kita ke konsultan coba dikasih tim, akhirnya kita bikin tim nih, ada tim CSC namanya, Cibiuk Support Center. Kita bikin tim, isinya ada aku, ada tim aku nih yang sekarang, yang dulu tuh ada 5 orang, ada timnya ada 5, ada HCM, HRD, ada SCS yang suka memenuhi kebutuhan barang, terus ada food and beverage yang memenuhi produk, yang memeriksa kualitas produk, terus ada administrasi sama business and development, biasanya kayak marketing atau yang hubungan sama mitra, itu biasanya di situ di BND. Nah dulu tuh kita lengkap nih ada 5. Nah tapi seiring berjalannya waktu nih banyak yang berguguran juga karena mungkin kemampuannya yang kurang gitu. Nah akhirnya kalau dari situ kita terus berkembang, kita terus memperbaiki diri lah, misalnya apa yang kurang. Dan sekarang juga outlet kita dari di zaman sekarang dulu sama sekarang kita cuma punya 13 outlet yang aktif. Dulu kan ada sampai 50. Nah tapi omset kita jauh lebih besar daripada dulu gitu, karena kita sekarang lebih tersistematis, udah ada sistemnya. Terus PH-nya sendiri juga kita udah pindah, udah ngikutin standar BPOM, walaupun kita belum punya sertifikat BPOM-nya, tapi kita udah ngikutin nih harus gimana sih layoutnya, kita udah ngikutin sampai situ. Nah dari situ timnya, kalau sekarang timnya cuma ada HCM sama SCS aja sih sebenarnya aktif, sama F&B. Tapi F&B pun sometimes dipegang sama kita sendiri kalau untuk business and development, karena kan yang research kita, development datangnya dari kita gitu. Menu-menu baru juga semua datang dari kita. Jadi F&B juga masih sama kita juga gitu. Yang hubungan ke mitra masih bapak langsung, karena aku belum berani gitu untuk hubungan sama mitra karena masih takut lah gitu. Iya masih. Kalau boleh tahu, kalau itu tuh kan timnya tuh yang bergabung di dalamnya itu masih satu keluarga atau apa di luar keluarga gitu? Dari luar keluarga. Untuk tim ini kita sebenarnya nawarin ke keluarga kalau biasanya mau nggak nih ikut sama kita, cuman kalau namanya kerja kan, kalau papa tetap profesional, saya juga tetap profesional gitu juga. Jadi nggak, kita dari luar. Nah, ini tim ini ada Pak Iden salah satunya. Pak Iden ini dulu dari Cibiuk ke awal banget, beliau dari OB sampai sekarang jadi tim manajemen, benar-benar langsung di bawah saya. Itu udah pintar banget, udah tahu banget Cibiuk tuh harus gimana sih. Berarti dari luar dia? Itu dari luar, tapi itu udah orang-orang lama biasanya rata-rata. Kalau nggak orang-orang bertahan, iya orang-orang lama yang bertahan yang mau belajar bareng. Karena kan kalau kita, misalnya kita kan sistem kita nggak sebagus perusahaan besar ya. Kita juga masih, oh ini bener, perbaiki lagi. Oh ini salah, oke kita perbaiki lagi. Oke kita cari lagi gitu, masih sama-sama belajar. Jadi orang-orang yang mau belajar, sok hayu gitu. Kita belajar bareng-bareng. Tidak, kalau misalnya yang kayak baru sekali ditegur udah minder, udah ini kan. Udah ini. Jadi sebenarnya yang tergabung ke dalam tim itu kita nggak butuh banget pendidikan S berapa, betul. apa, mau dia misalnya jadi OB atau pendidikan SD, SMP, tapi kalau misalnya mereka udah mau berkembang dari nol dan paham
Dan Itu mau info, paham, iya. mau belajar. Jadi sih nggak pernah mandang pendidikan kalau nerima orang. Biasanya lebih ke mainan aja sih. Ya, dia bisa apa gitu ya. Dia mau belajar. Awalnya tuh dia tuh pengen apa sih sebenarnya? Selain bisnis kuliah, Sebenarnya cita-citanya cita-citanya tuh gitu. pengennya Cita-citanya sebenarnya aku mah pengen jadi fashion designer sebenarnya karena senang banget. Senang banget Oh iya kan baju. itu ya yang ratu Ya, ratu ya, Kang sisa. diri ya? Iya. Jalan kan sampai Masih sekarang? ada sih, cuman sekarang lebih nggak keurus sih, jarang soalnya nggak keburu. Sayang. Nggak keburu, tapi ya masih aja karena kan emang seneng lihat baju, seneng lihat kain gitu, jadi gitu ya. Itu apa ya, cuman sampingan aja lah. Kalau lagi Sampingan. butuh hiburan lihat baju tuh kayaknya healing gitu. Iya, bisa sendiri ya, maksudnya kurang suka sih sama kuliner sebenarnya. Suka makan tapi nggak mau jadi kuliner gitu sebenarnya. dulu gitu. Kenapa masuknya fakultas hukum atau ekonomi gitu? Soalnya emang nggak mau nerusin dari awal, emang nggak mau nerusin papa gitu. Kayak aku mah nggak mau, pengen punya karir sendiri gitu. Emang dari awal emang nggak mau, tapi kayak Nah, pas tertarik itu kenapa nggak tuh? tertarik karena Awalnya emang nggak, sama emang sekali sama sekali nggak tertarik. Emang kayak kamu nggak mau bantuin, kasih lo papa kayak udah deh cobain gitu. Awalnya dari situ sih, kenapa susahnya itu karena nggak tertarik, nggak punya pertama insting, itu susahnya ya. nggak punya insting, nggak punya feeling, nggak tahu harus gimana gitu. Jadi memang awalnya tuh karena permintaan dari kedua orang tua juga, Derapinya sendiri dia nggak punya apa ya ketertarikan Iya. gitu terjun di dunia kuliner gitu. Nah sampai akhirnya mau itu kan pasti perlu proses ya, Iya. pasti berat dong gitu awal-awalan. 2 tahun pertama sama kayak harus ngapain ya, diem di rumah makan tuh ngapain, Oke. Itu yang paling tersulit apa sih? yang ada kerjaan, Gak ada kerjaan. nggak tahu mau ngapain, Harus mulai gimana gitu ya. harus ngapain, harus apa yang dilihat, tapi kena marah kalau ada sesuatu yang salah gitu kan ya. Harus ngapain gitu, kamu kok ini nggak diperiksa, apa yang harus diperiksa lah, orang kota ada orangnya, supervisor ada, waiter ada, dapur ada, mereka udah tahu, aku ngapain di situ. Itu sih lebih ke kayak gak ada kerjaan aja, paling diem main HP, makan, pesen makan, perhatiin juga bingung mau merhatiin apa gitu teh, gitu kayak kok kamu nggak kelihatan ini, ya emang nggak kelihatan gitu, ya emang nggak kelihatan, emang semudah itulah dulu gitu. Kayak oh itu tuh saking nggak tertarik, kayak bener-bener nggak mau, aku nggak mau kayak berubah apa namanya, kasarnya pengen sing nggak kepake lah aku teh. Kayak dia nggak usah sama kamu, pengen sampai ngomong gitu. Nggak ada sampai sana. Enggak. Terus dipertahankan. Enggak. Tapi 2 tahun itu Tapi si papa hebat juga ya, dia ya masih mempertahankan maksudnya. Suka jadi susahnya ya, udah mandi makan pusing, sampai rumah sama masalahnya sampai itu. ya Itu kayak bawa-bawa. Jadi di rumah ngobrolin bisnis lagi iya, gitu. malam ngobrolin bisnis, pagi-pagi pas subuh juga ngobrolin bisnis, kayak apaan gitu. Nggak ada libur yang kata kayak orang kerja Iya, Sabtu iya, Minggu libur gitu ya, aku mah nggak ada. Gak ada ya. Kita ngatasin itu gimana deh? Atasin itu ya kan suka curhat sama mama. Ya masa kamu Tapi lebih dekat sama. ya masa kamu mau jadi tamu di rumah sendiri gitu, itu kan punya kamu, masa kamu nggak tahu apa-apa kayak gitu sih. Mereka situ cuman kayak ya udahlah, lama-lama juga bingung juga sih mau ngapain. Terus memang kebetulan juga saat 2017 itu kan ya sesuatu yang besar terjadi dalam hidup aku, dan itu suatu pengalihan yang luar biasa sih, membantu aku untuk healing juga saat itu. Satu cara untuk bangkit itu, karena kalau aku nggak masuk ke rumah makan, mungkin aku nggak akan bisa bangkit. Terus itu yang membuat aku kayak aku harus agak semangat nih, karena ini yang membantu aku nih gitu. Akhirnya pertama kali yang kita lakukan adalah langsung terjun. Walaupun nggak tahu gitu. Harus ngapain. nggak tahu ngapain, tapi seenggaknya ada kerjaan lah daripada diem di kamar. Seenggaknya aku harus meningkatkan kualitas diri aku dari sisi lain. Nah, jadi itu salah satu semangat dari papa gitu. Kamu harus bangkit dong, kamu harus bisa meningkatkan kualitas diri kamu dari sisi yang lain. Sebagai perempuan, saya jadi perempuan berprestasi. Betul. Itu sih, dari situ ya mainlah sedikit-sedikit semangat. Emang kebetulan saat itu ada teman aku juga yang masuk tim aku, teman dekat aku, salah satu teman dekat aku. Jadi kayak ya. ada temen deh gitu, lumayan ada temen nih yang sama-sama nggak tahu apa-apa kayak gitu. Ya, jadi belajar bareng. Terus juga ada konsultan kan, jadi agak diajari gitu. Jadi ilmu-ilmu bisnis agak sedikit tahu dari konsultan ini.
Oke, berarti DA ini belajar kepada orang-orang yang di bidangnya ya, kayak misalnya ada konsultan apa, berarti yang dipelajari sama DA tuh ya bukan misalnya cuman sistem pemasaran aja, sistem airnya, tapi global gitu ya. Ya, secara keseluruhan. dan biasanya lebih ke Mengelola. praktis sih. Jadi kalau ilmunya tuh nggak tahu. Oh itu ada teorinya loh. Gitu. Pada saat DA tuh mulai terjun kan pasti sudah mulai paham ya bagaimana mengembangkan si bisnis-bisnis ini. Nah, pernah ada ide apa aja dari DA tuh kan, inisiatif, inovasi apa aja dari DA tuh yang akhirnya bikin si Cibiu ini berkembang gitu. Mungkin salah satunya mempertahankan tim ya. Ya, soalnya dulu tuh kan orang lama ya, orang lama kan nggak suka ya bisa ada tim gitu, banyak koordinasi, jadi makin sebenarnya kan tim itu membuat agak ribet sedikit, tapi kedepannya lebih enak karena bisa dilepas, beda sama kalau sampah sendiri. Nah dulu itu papa nggak mau banget, kayak udah deh udah nggak usah ada tim, papa jadi pusing, jadi susah, kayak kerjaan jadi lama, harusnya biasa papa kerjain sendiri, sekarang harus ke orang lain, terus udah sama orang lainnya nggak sesuai standar papa gitu, yang agak lama kan orang-orang beda. Di situ sih paling mungkin hal-hal kecil, tapi kalau yang gede banget sampai merubah sesuatu mungkin ya paling di tim aja kali ya. Gitu. Lebih ini di tim ya, lebih apa Ya, jadi ada kerjasama. Iya, siap. Kan pasti setiap orang tuh punya apa ya, otak beda-beda. Iya, betul. Terus Gimana pendapat caranya masing-masing. bisa Terus satu? gimana caranya biar kita tuh satu tim tuh klop gitu. Dari komunikasi kan pasti ya. Kalau itu satu komunikasi, terus ya kitanya harus lebih kuat daripada tim kita itu. Kitanya. Akunya gitu, karena aku ditekan dari bawah, aku ditekan dari atas. Oh, iya sih. Pasti kan ada yang lebih dominan tuh pada saat itu. Nah ada, kalau dominan dia nggak nurut sama aku keluar itu. Oh, berarti pada saat itu di tim yang lebih dominan DA tuh dong. Iya, Pasti ya. aku orangnya ya profesional aja begitu, orang kalau Ada nggak sanggup. punishment. Iya, kalau aku punishment-nya aku lebih tegas dari papa. Jadi sekarang anak-anak lebih takut sama aku daripada aku. Wah, Karena kalau papa tuh masih kayak udahlah kasihan, udah Iya, nggak kasihan. Harus udah gitu ya. Kalau aku enggak. Kalau aku mendingan Keluarin apa gitu kayak nggak bisa pak, itu nanti anak-anak tuh pasti bisa enaknya kalau kita nggak ngasih punishment itu. Kayak kita kan ada punya aturan nih, terus dia ngelakuin pelanggaran itu, terus kalau udah kasihan baru sekali kayak nggak bisa, nanti tuh kita nggak akan dianggap kalau kita bikin aturan lagi. Itu sih lebih ke situ sih. keluar aja gitu ya kalau DA tuh. Nah, kalau manajemen aku harus punya pikiran sama kayak aku. Kalau dia pikirannya beda sama aku, kalau dia memaafkan, gitu tuh terlalu sering memaafkan ya, aku nggak bisa kerja sama orang lain, harus sama kayak aku. Gitu. Dan aku selalu bilang, pokoknya kalau kalian apa-apa, kalian harus bilang sama aku, jangan langsung bilang sama aku. Karena aku nanti dimarahin, tapi aku nggak tahu apa-apa tentang itu, kayak gitu. Jadi si papa tuh udah lebih tahu duluan gitu kan, dibanding DA tuh kan nggak lucu ya, jadi nggak lucu gitu. overload, overlapping. Jadi nggak lucu kalau kayak gitu, kayak aku dimarahin sama sesuatu yang aku sendiri nggak tahu itu terjadi. Kalau aku ya cara aku menunjukkan aku punya power. Betul. Kalau mereka kan mainnya itu kalau secara nggak langsung kasarnya mereka nusuk aku dari belakang. Benar. Aku tusuk balik. Kalau aku. Pernah nggak sih Dek ketika misalnya tadi ada konflik itu, terus papa tuh misalnya di depan semuanya, tapi DA Marahin tuh aku. wah marahin DA tuh. Pernah. Yang saya ingat sih Dek, posisi kita tuh jadi makin Pernah. Pasti dong. Karena kan gini, orang yang ada di tim kita lebih lama dari kita. Kita masih muda, Iya. masih baru masuk. Jadi kayak seolah sok tahu sotoy ya. gitu. Iya, baru masuk terus sok tahu gitu. Iya. Menurut mereka itu sok tahu. Ya makanya itu aku bilang kita harus lebih kuat daripada mereka. Oke. Karena itu permainan sama mental. papa digituin gimana? Aku diem. Aku dididik untuk tidak melawan. Jadi kalau kita salah kita diem. Kalaupun mau ngomong kamu cuma cukup minta maaf. Gak usah ngejelasin apa-apa karena kamu udah salah. Gitu. Dan aku ke karyawan aku gitu. Aku jadi nggak suka nih kalau orang salah terus sih dia ngomong atau udah gini apalagi nyanyiin orang. Dia yang ngeyel gitu ya. Kalau gitu udah nggak pakai udah nggak pakai kalau gitu. Cuman yang dikeluarin Jadi kalau harus ada introspeksi gitu. Adjustment, terus ada reward gitu ya. Gitu. Kita juga kasih reward misalnya kayak ini orang bagus nih, kita coba naikin. Nah mungkin semenjak kita ada apa sih namanya kenaikan pangkat gitu, orang naik jadi ini naik jadi Itu termasuk reward ya buat sekarang pengen tahu lebih ke DA tuh mengembangkan bisnis Antapura Jati itu gimana awalnya? kalau Antapura ini jadi ini kan emang anak keluarga yang udah lama banget. Kalau kakak tuh beli di sini dulu, sampai nenek tuh bilang Pak Haji
ya. Pak Haji tuh bilang, ngapain sih beli tanah di Leuweung gitu, kalau kata orang Sunda ya, ngapain gitu, di Leuweung itu lembang banget gitu. Ya kita dulu juga sering kesini, kayak cuman buat tram dulu mah, kita kesini teh emang kayak hiburan. Nah cuman dulu tuh emang kampung banget lah, hutan di depan bola nggak kelihatan apa-apa. Nah dulu tuh sempat ada viral di Bogor yang warteg di pinggir jalan tuh ramai banget. Akhirnya tante-tante aku tuh kayak udahlah kurang bikin warteg cuma di depan di atas yang dari keluarga besar papa ya. Yang Antapura di Jati itu. Terus kata papa tuh ngapain bikin warteg mah nggak duitan ya, maksudnya jual makanan murah mah ya nggak ngapain gitu, sayang. Udah ya orang bikin tempat wisata, kata kontak sama papa papa yang bikinnya. Tapi kalau papa yang bikin diurusnya sama papa, karena kan adik-adik papa gak ada yang bisnis gitu. Kalau mau sama papa dibikinnya sok, sama papa dibikin, papa urus, desain asetnya papa. Masih nggak? Masih nyala nggak sih? Masih nyala. Tapi aku bingung ini. Dulu tuh sebenarnya waktu sini pertama, oke deh boleh jadi tempat wisata, kita turun dijadiin apa ya gitu. Turun tuh hanya gimana sih wisata. Terus dulu sempat ngedit Warga Bumi ya. Warga Bumi ini sempat ngedit terus kayak kita coba deh ke sana, kita ke Jogja kita lihat ke Jogja. Jadi kita bikin yang kayak gini gitu. Kayak Warga Bumi kita bikin. Warga Bumi. Terus ya udah boleh kata aku. Awalnya itu tuh konsep awalnya. Akhirnya udah kita arsitek kan biar kelihatan ini kan turun banget kan, biar pemiringannya apa. Sekarang kan kalau arsitek tahu ya harus pemiringannya harus gimana sih biar gak rawan kecelakaan. Terus ini diapain gitu, soalnya kan gede banget walaupun papa kebayang. Ini kita gambar pakai arsitek udah jadi. Ternyata mungkin di ukuran-ukuran ini banyak yang nggak sesuai sama lapangannya di lapangan. Nah jadi gambar dari arsitek ini kita ganti lagi dengan bayangan, dengan bayangan yang ada di otak kita dan yang ada di internet. Kita jadi cari-cari terus bikin yang gini apa ya namanya, yang ada jati-jati deh kan, ini disebutnya Jati nih, tempat ini tuh namanya Jati, emang tempat ini tuh namanya Jati, disebutnya tuh ini Jati. Terus apa ya, terus aku cari-cari di internet nama-nama yang bagus gitu, nama-nama bahasa Indonesia lama. Itu Antapura tuh bahasa apa ya, apa gitu. Terus aku nyari Antapura, kayaknya lucu deh, Antapura tuh artinya kerajaan. Antapura Jati, mas aneh nggak Antapura Jati. Terus kata adikku Antapura de Jati aja teh. Oh iya tapi nulisnya jangan jangan THE tapi DE aja gitu. DE de Jati gitu. Jadi kayak ejaan lama sedikit gitu. Akhirnya udah jadi situ. Nah, habis dari situ Agali jago nih bikin konsep. Agali itu kakak aku yang pertama. Jadi sok bikin konsepnya, kata bapak teh. Akhirnya bikin konsepnya kayak gini. Terus kita presentasi ke keluarga besar. Ini konsepnya seperti ini nih. Siapa yang mau nanam saham silakan. Yang tertarik sih cuma sedikit ya, ya pasti ya kalau belum jadi apa-apa terus tahu dulunya kayak gimana mah ya pasti orang kayak pasti jadi naon sih terus di kampung. Ini kan jalanannya sepi banget dulu teh. Kalau tahu tuh di depan ini, kenapa dia nggak ada lampu jalan saat malam? Kalau teteh pulang malam nih gelap gulita banget pokoknya. Karena emang sesepi itu jalannya itu, nggak pernah macet. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, jalan ini adalah salah satu jalan yang tidak akan kena macet. Serem lah ya. Seserem itu, sesepi itu, kayak siapa sih yang mau datang ke tempat kampung kayak gini? Orang-orang kan jarang ya. Itu kayak udah deh kita bangun santai. Soalnya papa nggak mau nih keluarin uang banyak, karena papa mau ngebangun dulu yang lain. Karena kan jadi kalau papa ini orangnya never ending project. Jadi kita tuh kalau beres satu pasti ada lagi terus aja gitu. Walau apapun mau itu resto baru ataupun kita renovasi resto kita yang udah ada kayak gini, jadi terus aja ada. Nah saat itu kita lagi bangun Tarogong, lagi berubah Tarogong sama Sukadana sedikit, sama Sukadana sedikit. Sama Ciamis, iya Tarogong di Garut. Nah, Cibiuk Tarogong sama Ciamis kalau nggak salah. Nah Ciamis itu kita kan totalitas kayak bangun baru loh, belakangnya tapi ya kalau depannya biaya tinggi banget jadi kita belakangnya aja. Itu juga bangun tuh nggak apa-apa lagi bangun Ciamis nggak bisa ngeluarin uang banyak gitu. Terus semenjak kita punya ide untuk buka Antapura ini, kita banyak nih main ke tempat-tempat wisata yang viral gitu untuk studi banding dan
kita harus ngelakuin apa dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah dari situ kayaknya kita harus gerak cepat deh, gitu tiba-tiba apa tuh kayak kita harus gerak cepat. Kayak emang pokoknya ada lah udah gampang kan gitu kan. Ya dari situlah kan papa tuh punya tim, jadi kita kalau ngebangun resto dimanapun kita punya tim. Lumayan lah sekitar 25 orangan tim pembangunan kita. Nah itu tuh saat itu udah tim papa kasihnya semua kesini. Tim papa semua kasih kita itu udah ada nih yang ngebangun, tapi lama banget karena papanya emang biar kesini karena emang kita awalnya emang proyek santai gitu. Cuman kayaknya ini lagi viralnya tempat wisata gini, kalau kita lama takutnya kehilangan momen. Ya kita langsung ngebangun sih, langsung arsitek itu langsung jadikan gambarnya. Pasti nggak gerus tanah tuh ngeratain tanah, kayak gitu ngegali yang harus digali. Jadi lebih ke tempat dulu. Iya, langsung tempat dulu. Oh berarti kalau misalnya produk belakangan ya itu ya. Produk belakangan, udah jadi belakangan. Tempat udah jadi baru kita berpikir mau jual apa di situ. Kecuali kalau mau produk dulu ya produk dulu aja dulu ya. Iya, tapi kalau kita pikirin produk dulu bingung mau jual di mana. Iya. Gitu sih. Berarti kalau kan setelah bikin desain itu berarti kan kepikiran si areanya tuh seperti Bali itu ya? Berarti nggak ada itu belum. Kita belum ke Bali. Jadi ke Bali itu ada terakhir banget sebelum kita buka. Gitu. Jadi desain keluar, tapi ini kita nggak mikirin Bali, kayak kita cuma surveinya paling ke Jogja. Kita mainnya ke Jogja, ke Cirebon yang dekat-dekat lah, nggak sampai ke Bali. Nah udah itu berjalan. Kita lihat nih foto ada Teh Hapina, kakak ipar aku. Ini nih kayak di Jati struktur tanahnya, kan gitu ya, gitu kan sawahnya mengundak-undak gitu. Lihat udah deh kita ke Bali, kita lihat nih terus kita lihat tiketnya mahal banget, 150.000 demi 150.000. Banget itu Bali mah bukan turis. Terus setiap mau naik kayak ayunan kan itu mirip lah kayak gini. Kalau menurut aku sih bagusan aku. ya dong. Nah cuman dia ada jembatan gitu bagus, jembatan kayak agak jembatan gantung. Kalau kita kan nggak ada itu, karena dia sungainya agak besar. Iya. Itu bayar lagi. Ini bayar lagi. Nah udah terus kita kesana, terus kayak udah deh kita coba kita yang gini. Nah di situ kayak agak lagi berubah konsepnya. Jadi konsep kita berubah sedikit demi sedikit. Setiap kita ngeliat sini, kita bikin yang gini. Setiap kita ngeliat sini, kita bikin yang gini. Jadi setiap survei itu, kalau kata apa, setiap kita pergi ke suatu tempat harus ada sesuatu yang kita ambil ya. Mau itu dari sisi pelayanan, proses survei itu ya setahun setengahan lah ya lumayan. Tapi berarti itu dari jauh. kalau ngebangun ini setahun. Ini setahun Idenya aja udah. Ya idenya lumayan. Itu terus dimantengin sampai terakhir pun sampai udah mau jadi nih, kita banyak sedikit-sedikit konsep pada berubah. Sedikit-sedikit kita pas kalau apa sih kalau pembangunan pasti kayak gitu sih. Setiap pembangunan apapun pasti kayak gitu. Apa karena kita kayak dari desain itu kita berubah, dari aturan juga kita banyak perubahan kita karena kita lihat customer tuh gimana sih maunya. Berarti benar-benar harus pertama itu perencanaannya harus matang, surveinya harus banyak juga, nggak bisa satu tempat. Ya intinya jalan-jalan bukan sekadar jalan-jalan, tapi kita tuh survei tempat, Gitu. Benar. Makanan, pelayanan, sih kalau kita makan di mana aja gitu ya. Keinginan kita deh sebagai konsumen kayak gimana Iya, gitu ya. lebih ke situ sih. Keinginan kita sebagai konsumen kayak gimana. Terus kalau ada sesuatu yang jelek di restoran itu kayak kita jangan sampai nih kayak gini. Karena ini bikin gak nyaman kita sebagai konsumen. Si Antapura ini memang berbeda dengan Cibiuk ya. Betul, berbeda. Ini PT sendiri. PT sendiri. Karena ini sama keluarga besar. Terus juga kita sama koperasi. Jadi kita ada koperasi keluarga. Jadi setengahnya punya koperasi, setengahnya punya yang pemegang saham tersebut. Berdirinya si Antapura ini bekerja sama juga dengan para petani. Iya. Para petaninya tersendiri itu berarti dari keluarga besar juga atau gimana? Juga. Oh, Jadi iya. ini memang ada tanah kita ya. Tanah keluarga besar. banyaknya kita punya tanah keluarga besar. Tapi untuk sawah ini banyak juga tanah-tanah petani yang ada di sini. Nah, jadi tanah petani ini kita sewa nih. Kita sewa untuk dijadikan view aja, nggak kita bangun. Cuman coba kita sewa, jadikan view, kita bayar. Pokoknya sama kalau dia panen dapatnya berapa segitu kita bayar. Setiap beliau panen kita dapat berapa kita spread segitu. Nah, tapi kita cuma minta tanahnya diurus, sawahnya diurus dengan baik. Kayak kalau panen ya panen, kalau misalnya lagi harus ditanamin kayak gitu. Dan hasil panennya pun nggak buat kita, tapi buat para petani juga. Kemarin juga kan sempat ngobrol juga ya sama Kak Ius bahwa
memang pertama tuh orang kan cari tempat dulu ya untuk buka bisnis. Nah yang kedua baru makanan. Kalau misalnya si makanan ini ternyata orang punya bagus nih, terus si makanannya gak enak, mereka juga akan kabur gitu. Apalagi kan di sini ada Cibiuk yang udah terpercaya ya. Terus ini juga Aksen tuh kalau nggak salah Punya kakak. Agali ya? Punya Agali. Agali juga ya. Iya, punya Agali ya. Punya Agali juga hebat sih. Dia bikin coffee shop gitu. Ada Aksen Coffee ya. Iya. Terus Cibiuk, apalagi Sama satu lagi Warung Jati. Warung Jati. Kalau di Warung Jati tuh ada apa? Warung Jati itu kayak punya Sera gitu, teh isinya ada bakso, siomay, sosis kayak gitu. Nah, cuman ini yang bikinnya tante aku juga. Oh ya, jadi setiap tempat tuh ada menunya tersendiri. Iya, ya. betul, beda-beda gitu. Jadi kalau mau makan berat di Cibiuk, kalau mau ngopi-ngopi di Aksen. Kalau mau ya yang jajan-jajan pedas-pedas gitu ke Warung Jati. Karena kita unis juga. Psikolog, hukum, komunikasi. Tapi dia lanjut guys. Belum ya? MBA bisnis. Oh, jadi beda lagi. Iya, beda lagi. Beda lagi. Tapi di mana? Kita Dia udah cerita. Ya mama. Tadi aku udah dulu. Semester berapa sekarang? semester 2. Masih lama ya prosesnya. Enggak, 1 semester lagi. Jadi setahun setengah. Soalnya aku ngambilnya entrepreneurship. Entrepreneurship itu jurusannya lebih ke praktisi usaha. Jadi yang diterima orang-orang yang udah berusaha aja. Cuman sedikit cuma 14 orang. Karena nanti selama belajarnya kita applicable nggak ke usaha kita. Kalau di usaha kamu ini kayak gimana ya mau ini kayak gitu. Aku kuliah karena merasa buntu. Jadi saat aku bisnis, aku kayak awalnya kayak semangat. Oh, tahu apa harus ini. Begitu aku udah tahu semua, kok buntu ya? Aku nggak tahu ya, kayak merasa bosan aja, terus kayak merasa buntu banget, nggak tahu harus apa yang dikerjain. Ini hebat berarti tuh ya sambil bisnis lah. Cobain iseng itu juga. Kalau udah niat dalam hati kalau nggak keterima sekali ini, aku mah nggak akan nyobain lagi. Dan emang nggak mau teh dulu. Temen aku dulu S2 udah bilang, kamu ngapain aja? Emang udah buntu. Jadi pas ngejalanin bisnis itu, dan nggak punya ilmu kan. Jadi aku nggak tahu harus ngembangin harus apa. Sedangkan tuntutan dari papa, kamu nih kembangin atau bisnis kembangin. Gimana ngembangin bisnis teh? Kayak terus nyari-nyari, lihat baca-baca ITB jurusannya apa, pas lihat entrepreneurship kayaknya cocok nih buat. Karena aku kan orangnya nggak suka belajar ya. Jadi dulu nggak mau banget, udah menghina-hina banget orang yang S2 maaf ya. Jadi aku S2. Tapi emang kayak ngapain sih S2? Ngapain udah S1 ya cukup, ngapain sih gitu. Terus abis itu, aku mau tes, pas mau tesnya aja udah nggak jadi terus kata temen aku S2, kamu udah essay mah gampang, bikin essay juga udah ngasal, kan pakai bahasa Inggris ya, udah ngasal. Iya ada wawancaranya 2 kali lagi kalau aku mah ada FGD sama bisnis plan, terus kan nggak bisa nggak? sama bisnis plan kayak sampai gimana bikin bisnis plan kan nggak bisa ya bikin bisnis plan kayak ini bener nggak, tapi kayak banyak kalau nggak keterima nih sekarang udah nggak akan lagi, dan aku tuh nggak ada ekspektasi bakal keterima gitu loh. Ternyata keterima dong. Kayak udah deh nggak akan keterima kok bisa, terus pas tahu 14 orang kayaknya emang nggak ada yang minat deh. Terus abis itu kata dosennya enggak kok, emang kita sekarang milihnya orang-orang yang punya bisnis aja, dan emang teman-teman aku semuanya yang 14 orang ini bisnisnya udah jalan. Tapi bermanfaat kan sih ilmu-ilmunya itu. Luar banget sih. Oke, oh ini tuh ada ilmunya loh. Oh kita tuh harus kayak gini, oh kita harus kayak gini. Terus kan kalau ITB base-nya case learning ya. Jadi kita baca-baca case-case yang udah perusahaan-perusahaan gede, jadi kita kan tahu oh kayaknya ini bisa diterapin di perusahaan kita cara-cara kayak gini kayak gitu. Jadi lebih banyak ambisinya, jadi kayak tahu oh kalau aku ngembangin aku tuh gini loh, kesini loh arahnya, lebih gitu sih. Sekarang apa yang diwanti-wanti ke aku dari Arius sama Teh Osa dalam mengembangkan bisnis ini? Jangan lupa keluarga, lebih kayak kalau yang kasarnya kalau kamu bilang gitu, keluarga nomor satu ya. Kayak bantuin keluarga papa, bantuin keluarga mama yang nggak mampu, yang tidak mampu ya. Iya, bantuin adik-adiknya atau kakaknya, lebih ke situ sih. Sama sedekah yang udah papa jalankan harus diteruskan lebih sih. Kita harus menjalankan setengah perasaan yang pengen diatur. Kalau impian sih aku pengen buka di semua kota, dan di kota itu jadi kalau misalnya kemana makan apa ya yang enak, Cibiuk aja gitu. Ke situ sih kalau impian ya.
biar lebih mana-mana ada dan jadi paling enak di kota itu. Terlepas dari kota itu, misalnya di Palembang misalnya yang kota ikan kayak gitu sih pengennya, dan pengen ada juga di luar negeri. Kalau orang Indonesia bisa datang ke sana, kemana ya ke Cibinong gitu kan, suka ada ya kalau orang Indonesia datang ke luar negeri pasti pengen makanan Indonesia nih. Dan yang Kota apa yang pengen Padang sekarang? Apa Kota apa sih yang pengen banget? pengen banget diadain Cibiuk? Jakarta sih pengennya punya sendiri, nggak mau nyewa, karena aku nggak mau, aku Alamin lagi ya. ya aku orang yang paling nggak mau lagi untuk franchise. Untuk nggak franchise rumah makan aku nggak mau. Atau lagi nyewa tempat buat yang mau datang ke sini dari ownernya langsung apa nih? Tips-tips apa nih? Tips kalau mau datang ke sini nanti aja nunggu gak viral biar nggak penuh. Itu aja sih sebenarnya. karena lagi penuh-penuhnya Soalnya sekarang. kalau lagi penuh di foto jelek. Gitu. Iya ya, Soalnya jadi kalau ya, banyak lewat ada tempat ya. soalnya kita juga jadi serba salah. Kita nyetop yang di depan marah nggak bisa masuk. Sempet ada yang marah ya? Iya, kita masukin juga yang di dalam marah. Kok fotonya jadi jelek karena banyak orang. Ini kan serba salah ya. Terus emang karena lagi COVID juga kita nggak boleh terlalu berkerumun gitu. Itu sih sama tips-tipsnya mungkin ikuti aturan, misalnya kayak nggak boleh bawa makanan dari luar, kayak gitu, jangan buang sampah sembarangan, maskernya terus dipakai kalau mesti nggak lagi foto atau nggak makan, kayak gitu. Itu sih. Jangan kacau-kacau. Ya itu paling penting. Spill harga tiket dong. Tiketnya murah ini mah, cuma 25.000 weekdays. Tadi ya. Ya. 25.000 weekday. Weekendnya Ya, itu udah bisa 35. apa aja. Oh, weekend. 25.000 kita udah dapat apa? 25 kita dapat spot-spot selfie yang free, ada banyak tuh di atas ke kiri, ada banyak. Sepuasnya. Sepuasnya, terus bisa diem juga sampai kalau butuh dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam nggak bosan, nggak apa-apa di sini. Tapi MPW kok tempatnya. Berarti nggak dibatas ya jamnya ya? Enggak, bebas. Oke, selanjutnya ada yang mau disampaikan nggak dari Deatu buat para netizen atau para nanti yang lihat channel kita? biar bisa kesini gitu. Ayo kesini gitu. Apa nih? Kita akan menyediakan tempat-tempat baru, kayak selalu bakal ada yang baru gitu, karena kita pasti kita lihat gambar apa kita bikin yuk gitu. Sekarang aja masih ada 5-6 spot foto yang belum jadi dan akan terus kita develop gitu. Dan kalau ada yang rusak-rusak nih, pasti langsung kita perbaiki, kita ganti kayak gitu. Pasti kita berpikir gimana sih caranya biar spot foto jadul ini jadi kekinian kayak gitu sih. Keren. Harus datang ke Antapura Jati. Ya betul, harus datang. Harus datang. Nungguin Agak nggak viral aja. agak gak viral. Biasanya datang pagi-pagi, jam 8 udah di sini. Reservasi nggak sih? Belum Ada planning, ada belum ada planning ke situ sih. Tapi kalau untuk mungkin per minggu depan juga kayaknya Antapura di Jati masuknya harus reservasi ke WA gitu, harus reservation only, soalnya ini sangat amat tidak tertib gitu, bingung gitu. Kita ada ganjil genap juga, orang yang saya hari ini ganjil yang genap tetap marah pengen masuk. Kalau kita masukin yang genap, yang ganjil katanya ganjil genap tapi kok yang genap masuk kayak gitu. Gimana kalau persesi gitu? Ada rencana persesi gitu? Kita nggak? sempat kemarin kalau persesi 3 jam, karena gini pengalaman saya kan ke IKEA ya, nyebut merek lagi gak enak ya di jam-jam gitu, merasa gak puas Jadi gitu. yang mau ke Antapura di Jati itu wajib pantengin terus Instagramnya Antapura. Antapura di Jati. Nanti Ya, ada Antapura informasi gitu di situ. Mungkin soon kita akan buka reservasi nanti ke WA. Gitu. Untuk sekarang sih masih datang aja. Nah, cuman kita kadang-kadang nggak bisa jamin nih. Saya orang jauh, kayak kemarin banyak yang komplain dari Jakarta, dari Bogor, kayak ini kita nggak bisa masuk nih jauh ya. Kadang kita juga nggak bisa maksain itu, soalnya emang kalau udah siang tuh pasti kena tutup. Karena mereka pulang lagi ya. Ada yang pulang lagi, ada yang banyak kecewa juga mau minta maaf nih, soalnya memang satgasnya lumayan sih agak galak ya. Kemarin tadi aja ditungguin nih di bawah sama satgas, nggak boleh buka. Iya, jadi kita nggak bisa masukin karena emang ditungguin sama satgasnya. Ya, jadi Bukan harap sama maklum lo. ya teman-teman yang mau kesini tapi nggak bisa gitu. Yang udah jauh-jauh ke sini juga ya bukannya gimana-gimana ya. Iya, bukannya Karena kalau gitu. ditegur nanti kasihan juga rumah makannya Iya. malah ditutup ya. Iya. Ada sanksinya kan. Ada sanksinya lumayan berat. Ditutup. Lumayan. Bukan cuma ditutup malah apa ya? Ada Katanya denda kalau denda. nggak salah. Lumayan tuh sanksinya. Kita juga rugi, maksudnya ini Antapura di Jati pun rugi ya, harap maklum. Ya, Jadi makanya harus pantengin terus sosmed. udah kasih ya. Makasih banyak. Terima kasih udah dengerin ini, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih ini sudah Meluangkan waktu untuk ke channel Yafa Family. Baru pertama kan? Kemarin ada sub dari Ya, Voe di berarti kita Garut. telat dong. Voe di Garut itu
sama menerangkan Antapura. Ya berarti udah berapa kali? Dua. Yang pasti. Belum keberapa kali. Soalnya suka nggak mau kalau sama orang mah takut Takut disalah. belum informasikan. belum seberilmu itu. Apa sih dengan DA-atu? Jadi sebenarnya tuh gini. Kita punya mama, DA-atu punya mama. Bukan. Sebenarnya tuh DA-atu tuh harusnya manggil kita tuh tante. Tapi Iya, karena kita sepantaran. Dekat lah. Jadi mamanya kita dengan kakeknya DA-atu. iya. Adik kakak. Kakeknya DA-atu punya anak, mamanya DA-atu. Mamanya DA-atu punya anak, DA-atu. Gitu lah guys. Pusing nggak? Jadi sepupuannya sama mama. Jadi kita tuh sepupuannya sama mama. Kalau ke DA-atu mah keponakan. Ya, ponakan, benar, ponakan. Aku tuh Ya, kita tuh keponakan. Kita tuh onti ya. Iya, Odi. Tapi usia kita tuh gak beda jauh dari DA-atu guys. Jadi Terdek aja kan? Iya, udah aja. sampai kapanpun. Terus makin sukses usahanya, makin pesat, makin berkembang, dan makin sayang sama saudara-saudara. Semoga bisa kecepetan ilmu usahanya. Kita juga Ya. doain mau usaha yang Amin. Buat Teosa dan Ayus, DA-atu, Halo, semua guys. keluarganya, doanya. Oh, dari Kaldean Family. Selamat untuk pembukaan tempat barunya Antapura Dejati, Aksen Coffee dan Cibio Presto. Makin maju, semakin lancar usahanya untuk dunia dan akhirat. Bisa bantu orang banyak. Terus semoga suksesnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga untuk Terosa dan sekeluarga, berkah dan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan semakin maju, semakin membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang, menguntungkan bagi sesama. Semakin sukses, semoga jadi orang yang semakin dermawan, Ya, betul. baik hati, ya udah pasti itu mah, udah simpel aja. Berkah ya. Semoga berkah semuanya, hasil dari payahnya. Semakin maju, semakin ramai pengunjungnya, dan semakin banyak juga spot-spot yang menarik agar banyak menarik para wisata untuk datang ke sini. Ya, sukses untuk Antapura Dejatinya. berkembang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin.